Jadi ceritanya calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo membalas sentilan dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Pada sebuah sesi, pada sebuah momen, Prabowo bertanya atau Prabowo mencoba nyolek lah untuk membela kepentingannya, menjaga ternaknya dari pencurian, harus berkelahi, sekarang menjadi tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Negeriku. Jumpa lagi di reaction jpnn.com. Ada cerita di balik berita. Bersama gua, Adek. Gua mau bacain 5 berita populer pekan ini. Apa aja ya? Dari Pilpres, Wakapolda Sumut yang baru, kemudian soal ada yang menarik. Korban pencurian menjadi tersangka pembunuhan. Gak usah panjang kata, yuk kita masuk berita kelima. Yuk, masuk berita kelima. Ini dari debat pertama calon presiden 2024. Calon presiden bernomor urut 2, Prabowo Subianto, joget gemoy di panggung debat pertama di halaman KPU Selasa malam. Prabowo berjoget gemoy ketika menanggapi komentar dari calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Dan juga menanggapi respon dari calon bernomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ini soal HAM, soal kondisi terkini di Papua. Jadi ceritanya setelah selesai menjawab, Ganjar dan Anies memberikan respons terhadap jawaban dari Prabowo tersebut. Nah, setelah menanggapi, Prabowo diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Ketika menjawab, sempat terpotong karena riuh hadirin di halaman KPU. Apa kata Prabowo? Tunggu dulu, saya mau jawab, kata Prabowo. Keluar tuh jurus joget gemoynya. Tingkah Prabowo itu lantas disambut meriah, tentu saja oleh pendukungnya. Ya, seru. Kita masuk komentar ya. Apa kata komentar pertama dari Nurul Wati. Izin Pak Prabowo, kalau mau bertingkah gemoy, lihat-lihat tempat dan situasi dululah. Asal Bapak tahu, di antara jutaan masyarakat Indonesia yang menonton debat, ada juga yang dengan segala beban dan kerasnya kehidupan di Indonesia ini berharap mendengar visi dari Bapak. Apa misi ke depan? Maaf, kami tidak butuh pemimpin gemoy. Itu kata pemilik akun Nurulwati ya. Ya, ada benernya juga nih. Panggung debat untuk mendengar penjabaran visi, penjabaran misi. Andai terpilih, apa atau mau dibawa kemana negara ini oleh Pak Prabowo. Mungkin ada yang suka melihat Pak Prabowo berjoget gemoy, tapi mungkin ya nggak pada tempatnya. Yuk, komentar kedua dari Franz Adrian. Dulu saya tuh ngefans sama Pak Prabowo. Gagah, mantan militer, kelihatan wibawanya sebagai pemimpin. But sekarang saya pamit aja deh. Pak Prabowo, tim pembisik Anda tampaknya keliru memberikan masukan soal bagaimana cara menggait suara anak muda. Tak semua anak muda Indonesia suka yang gemoy.
Tapi berarti dengan kalimatnya ini ada juga nih anak muda yang suka joget gemoy Pak Prabowo. Whatever lah, itu nanti pilihan masing-masing. Sobat Negeriku, yuk masuk berita keempat. Ini dari kepolisian. Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sosok Wakapolda Sumut, Kombes Roni Samtana. Ini Polda Sumut punya Wakapolda yang baru. Namanya Kombes Roni Samtana. Dia diangkat dalam jabatan barunya sebagai Wakapolda Sumut, menggantikan pejabat sebelumnya, Brigadir Jenderal Polisi Jawari. Roni bukan orang baru di jajaran Polda Sumut. Dia pernah menjabat Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Wadir Tipiter Bareskrim Polri. Dia cukup lama pernah bertugas di Sumatera Utara, mengemban sejumlah jabatan strategis. Siapa Kombes Roni? Kombes Roni ini asli dari Sumatera Utara. Dia merupakan alumnus SMA Taruna Nusantara 1993. Roni kemudian masuk Akademi Kepolisian dan lulus sebagai perwira pertama pada 1996. Dia pernah menjabat sebagai Kapolres Tapanuli Selatan. Kemudian berkarir juga di Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadi penyidik. Wah, mentereng juga nih karir dari Pak Roni ini. Banyak kasus besar yang pernah beres sama Roni. Dari masalah korupsi, kemudian pengemplang pajak, soal pajak. Selamat bertugas Kombes Roni Samtana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Apa komentarnya dari Sobat Negeriku? Komentar pertama dari pemilik akun Tony Budi. Indonesia butuh polisi-polisi dan penegak hukum yang kerja benar seperti ini. Semoga tersangkanya nggak dipalak di kemudian hari ya. Ntar tahu-tahu SP3 lagi. Belum udah dicurigai aja. Komentar kedua dari Pardian Sinaga. Bravo Pak Polisi, sikat terus yang merugikan negara. Cocok nih pindah ke Mabes Polri biar tangkap ikan yang lebih besar lagi. Dia bertahap lah, dari satu tangga ke tangga berikutnya. Itu Sobat Negeriku. Berita ketiga. Berita ketiga yang populer di jpnn.com kan ini kembali dari panggung debat Pilpres. Ini soal Prabowo, soal Pupuk, dan soal Ganjar. Jadi ceritanya calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo membalas sentilan dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Pada sebuah sesi, pada sebuah momen, Prabowo bertanya, atau Prabowo mencoba nyolek Ganjar Pranowo. Prabowo mengingatkan bahwa kelangkaan pupuk terjadi di Jawa Tengah, daerah atau provinsi yang pernah dipimpin oleh Ganjar Pranowo. Ganjar membalas, Ganjar menangkis. Dia bilang, untuk Pak Prabowo, saya harus mengingatkan bahwa pupuk langka juga terjadi di Papua. Pupuk langka juga terjadi di Sumatera Utara. Pupuk langka juga terjadi di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kalimantan Timur, bukan cuma pupuk, juga termasuk bensin, kata Ganjar. Kemudian Ganjar juga mengingatkan Pak Prabowo bahwa Prabowo juga pernah menjadi ketua umum HKTI. Kini bahkan Prabowo merupakan ketua
Dewan Pembina Pemuda Tani Indonesia. Jadi menurut Ganjar, selama Prabowo menjabat sebagai Ketua Umum HKTI, data petani di Indonesia tidak pernah beres. Wah. Mantap. Mereka berseteru di tempat yang benar, di panggung debat Pilpres. Masuk komentar. Komentar pertama dari pemilik akun Ardan Akmal. Ya, pengennya ngejatuhin, malah ketahuan nggak tahu data fakta sebenarnya. Belajar lagi dulu, Pak. Oke Ardan. Cuma mungkin ini kejadian saat itu merupakan trik dari Prabowo untuk menggali, mencari sisi lain dari Ganjar. Nggak tahu lah, kita nikmati aja. Komentar kedua dari pemilik akun Ora Popo. Ngomong-ngomong soal petani, saya pengen tahu nih Pak Prabowo. Pak Prabowo kalau menanam tanaman, apakah ada yang berhasil tumbuh dengan baik? Pengen tahu aja, maaf ya Pak. Ini harus survei langsung ke rumahnya Pak Prabowo nih. Atau ke halamannya. Itu dia. Sobat Negeriku, kita masuk ke berita ini cukup menyita perhatian. Warga Serang, Banten bernama Muhyani yang nyaris menjadi korban pencurian kini menyandang status sebagai tersangka. Jadi ceritanya Muhyani ini demi mempertahankan ternaknya dari maling, Muhyani nekat mempertaruhkan nyawa, berkelahi dia dengan pencuri. Peristiwa ini terjadi pada Februari 2023 sekitar pukul 4. Muhyani memergoki dua maling yang hendak mencuri kambing miliknya. Muhyani nggak terima, dia bertindak. Dia memberanikan diri bertarung melawan pencuri tersebut. Ya, awalnya Muhyani bermaksud membela diri, namun salah satu maling itu tewas. Muhyani pun menyandang status tersangka pembunuhan. Kalau menurut ketua RT setempat, Muhyani nggak ada niat untuk menghabisi nyawa si pencuri. Ini merupakan bela diri lah, membela diri. Muhyani nekat bertindak seperti itu, membela diri, karena si maling mengeluarkan golok terlebih dahulu. Nah, Muhyani sendiri pada saat itu entah apa ceritanya kebetulan melihat sebuah gunting. Jadi dia melawan si pencuri yang bersenjatakan golok dengan gunting. Aneh juga ya. Bagaimana menurut Sobat Negeriku? Untuk membela kepentingannya, menjaga ternaknya dari pencurian, harus berkelahi, sekarang menjadi tersangka. Adil nggak tuh ya? Kita masuk ke komentar. Komentar pertama dari pemilik akun Vera Ironia. Pak polisi yang menangkap si korban itu belajar hukum nggak sih? Apa dulu masuk ke polisian pakai bayar ya? Makanya otaknya nggak dipakai. Wah, ini keras juga nih. Kalau membela diri saat melawan penjahat nggak boleh, berarti semua polisi yang membunuh penjahat di dunia ini harus dijadikan tersangka juga dong, biar adil. Ya logis juga sih komentarnya. Let's go.
Lanjut, komentar kedua dari pemilik akun Denny 177. Baiklah Pak, saya nanti kalau ketemu penjahat, saya elus-elus aja. Saya peluk. Biar tobat tuh penjahat daripada saya pukul nanti saya yang di penjara. Wah, ini sindiran ini. Sobat Negeriku, sampailah kita ke berita pertama. Berita paling populer. Kembali dari panggung debat di halaman kantor KPU. Ini kejadiannya saat Anies bertanya kepada Prabowo soal putusan Mahkamah Konstitusi, ada kejadian, ada momen di mana Prabowo nada responnya meninggi, kemudian di belakangnya calon wakil presiden pendamping Prabowo yakni Gibran Rakabuming berdiri seperti memberi semangat kepada pendukungnya untuk bersorak. Padahal di waktu yang bersamaan moderator meminta hadirin untuk tetap tenang. Begini ceritanya. Prabowo Subianto menilai putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sudah bersifat final dan tidak dapat diubah. Oke. Hal itu disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan Capres bernomor urut 1 Anies Baswedan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi Anies bertanya pendapat Prabowo, perasaan Prabowo ketika keputusan itu lahir, termasuk juga dengan dinamikanya, seperti apa perasaan Pak Prabowo. Prabowo menjawab, intinya adalah keputusan itu final dan tidak dapat diubah. Dia juga melaksanakan, ini maksudnya memilih Gibran, itu karena para pakar hukum yang mendampinginya sudah menyatakan, merekomendasikan bahwa putusan MK tersebut tidak ada masalah dari segi hukum. Gitu ceritanya. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ini kata Prabowo nih. Anda juga paham. Sudahlah. Sekarang begini, kata ini Prabowo. Biarkan rakyat yang memutuskan dan menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, tidak usah pilih. Prabowo menjelaskan bahwa dirinya juga tidak takut apabila dirinya nanti tidak lagi memiliki jabatan. Sorry ya, 2 kali tuh Prabowo ngomong sorry. Klimaksnya, Gibran berdiri seperti pemandu sorak. Maaf ya Mas Gibran. Minta para pendukung untuk mengulu-ulukan, memberi dukungan kepada Prabowo. Momen itu menjadi viral. Banyak tudingan, tapi juga banyak pujian. Juga menganggap hal itu biasa aja. Karena namanya debat calon presiden di panggung yang disaksikan oleh masyarakat Indonesia, ya seperti pertandingan sepak bola lah. Penonton mungkin ketika perasaannya atau emosinya membuncah, ya berekspresi. Tapi mungkin ada juga yang menilai bahwa posisi atau status Gibran pada saat itu tidak pada tempatnya melakukan aksi seperti itu. Emang apa sih nggak boleh? Masuk komentar, Sobat Negeriku. Komentar pertama dari pemilik akun Ruth Sinta. Oh, kirain Ruth Sahana. Ngeri kali, tiba-tiba gemoy, tiba-tiba kesal karena ditanya soal MK. Ih, aku atut. Kabur ah.
Komentar kedua dari pemilik akun Rudianto Syah. Wah, ini agak panjang nih Sobat Negeriku. Di debat KPU ini ada capres yang dari awal sampai selesai senyum terus. Agak bingung gua sama konsepnya. Tipikal pria-pria janji manis di bibir memutar kata. Wah, ini siapa nih maksudnya nih? Kemudian ada capres yang berusaha jaga wibawa dengan baik, cuma entah kenapa berasa kurang berwarna. Ini siapa lagi ya? Kemudian satu lagi capres yang terlalu ekspresif. Tiba-tiba joget, tiba-tiba suara meninggi, tiba-tiba gemoy. Wah, ini udah jelas nih siapa orangnya. Maunya apa nggak tahu juga. Warga Indonesia, kalian silakan lihat mana yang kalian pilih ya. Saat situasi seperti itu biasanya sifat-sifat orang akan kelihatan. Betul, Sobat Negeriku, debat calon presiden ataupun next nanti ada debat calon wakil presiden itu merupakan kesempatan buat masyarakat, buat calon pemilih yang mungkin belum punya pilihan untuk memastikan pilihannya. Sobat Negeriku, itu 5 berita paling populer di jpnn.com yang kami sajikan di reaction jpnn.com kali ini. Gua ingetin lagi, jangan sampai Sobat Negeriku lupa share, like, komen. Terus perbarui informasi harian Anda di jpnn.com. Akhir kata, gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.